Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ma ba'd. Salam solehah. Kita masuk pelajaran yang ke-8 ya, dari mata pelajaran fikih. Di pelajaran yang ke-7 tentang Idul Adha ya. Di pelajaran ke-8 juga masih ada kaitannya, yaitu kita akan mempelajari tentang adab sholat Idul Adha ya. Ini nanti akan disampaikan berkaitan dengan adab pada hari raya, kemudian berkaitan dengan lafal dari takbir dan pelaksanaan dari sholat Idul Adha ini ya. Tentunya bahwasanya kaum muslimin memiliki hari raya yang sudah Allah tetapkan ya, yaitu hari raya Idul Fitri ya, yang jatuh pada 1 Syawal, yang dimana kaum muslimin sebelumnya melaksanakan puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan ya. Kemudian juga hari raya Idul Adha atau sering disebut dengan hari raya kurban, yang dimana kaum muslimin pada hari itu menyembelih hewan kurban selain sholat ya. Tentu ini bagian dari ibadah juga ya, dan bahkan kita akan membahasnya yaitu terkait dengan sholat Idul Adha ya. Dan juga hari raya itu hari Jumat termasuk hari raya kaum muslimin ya dalam setiap pekannya. Nah, ini merupakan syariat ya, hari raya yang merupakan bagian dari syariat ya, turunan dari syariat. Maka kita harus bergembira ketika datangnya hari raya. Kita tampakkan syiar Islam ini sehingga pelaksanaannya juga ya, ketika hari raya itu sholat idnya itu bukan di masjid ya, dianjurkannya itu di mana, di tanah lapang bersama kaum muslimin ya, bersama kaum muslimin. Nah, kalau sholat wajib ya, sholat yang 5 waktu ya, akan dikerjakannya di masjid. Akan tapi sholat id ini dikerjakannya di mana? Di lapangan ya, di tanah lapang. Nah, Idul Adha ini jatuhnya di bulan Dzulhijjah ya. Sedangkan hari rayanya ini jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau Idul Fitri puasanya 1 bulan, kalau Idul Adha itu disunahkan di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjahnya kita disunahkan berpuasa ya. Walaupun dari awal Dzulhijjah juga sudah disunahkan untuk berpuasa. Tapi tidak wajib seperti halnya bulan Ramadan yang 1 bulan itu wajib kaum muslimin ya, yang mampu, yang sudah balik ya, untuk mengerjakan ibadah saum. Dan bulan Dzulhijjah ini pada tanggal 9-nya ya saum Arafah bagi orang yang tidak haji ya. Bagi orang yang tidak haji, adapun yang sedang haji ketika wukuf di Arafah maka tidak tidak berpuasa. 6. Kemudian bahwasannya ada adab-adab ya yang harus kita perhatikan ketika hari raya Idul Adha. Apa saja ya? Yang pertama yaitu mandi di hari raya ya, disunahkan untuk mandi di hari raya. Kemudian memakai minyak wangi bagi laki-laki ya, memakai pakaian yang terbaik ya, nggak mesti baru, pakaian yang terbaik yang kita punya kita pakai ya. Kemudian tidak makan dan minum sebelum sholat id. Nah, ini beda dengan Idul Fitri, disunahkan kalau mau sholat id itu makan dulu atau minum dulu. Adapun Idul Adha disunahkan tidak makan dulu atau tidak minum dulu ya. Kemudian dalam sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu tidak ada azan dan iqamat ya. Lalu sholat zuhur, asar, maghrib itu kan ada azannya ya. Idul Adha atau Idul Fitri itu tidak ada azannya. Dan juga berjalan kaki dengan penuh ketundukan ya. Kita disunahkan berjalan kaki karena langkah-langkah kita itu akan dinilai ya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengambil jalan yang berbeda ketika pulang ya. Misalnya kalau pergi dari arah dari gang yang satu, kemudian kalau pulang dari gang yang kedua gitu ya. Intinya tidak sama, kalau bisa pergi dan pulang. Kalau menyulitkan misalkan sudah tidak apa-apa, pergi dan pulang di jalan yang sama. Kemudian bertakbir kala menuju tempat sholat ya.
bertakbir menuju tempat sholat ya. Kita sibukkan untuk kita melafazkan takbir ya. Kemudian tidak ada sholat sunnah sebelumnya atau sesudahnya. Nah, jadi ketika sampai di lapangan ya udah duduk gitu kan, sambil menunggu sholat ya kita banyak bertakbir. Kemudian juga wanita haid ya tetap berangkat menuju lapangan untuk mendengarkan khutbah, tapi tidak sholat. Ini adab-adab ya di hari raya Idul Adha ya. Kemudian juga yang lainnya yaitu kita mendengarkan khutbah Id dengan seksama ya, dengan baik, dengan mengharapkan pahala dari Allah dan mendapatkan ilmu tentunya dari apa yang disampaikan khatib ketika sholat Id tersebut. Dan ketika selesai sholat Id kita dianjurkan untuk mengucapkan tahniyah, yaitu sebuah ucapan doa ya, saling mendoakan sama kaum muslimin. Apa itu doanya? Taqabbalallahu minna wa minkum ya, semoga Allah menerima ibadah kami dan juga kalian. Kemudian tidak juga tidak berlebihan ketika makan ataupun minum, baik hari raya Idul Adha maupun hari-hari biasa, sama ditekankan ya untuk tidak berlebihan dalam hal makan dan minum. Nah, kemudian lafal dari takbir ya, sebagaimana yang sudah kita tahu ya, sering dilantunkan, diucapkan ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, kaum muslimin membaca takbir. Takbir seperti ini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ada yang 3 kali takbirnya, ada yang 2 kali juga boleh. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jadi itu yang kita baca ya selama kita berjalan menuju sholat ya. Kemudian ketika kita sampai tempat sholat, kita sambil menunggu waktunya sholat kita bertakbir juga tanpa mesti dikomandoi, kita bersendiri-sendiri. Pulang dari itu pun kita dianjurkan masih untuk bertakbir, karena takbir ini ya secara umum sudah dianjurkan pada awal masuk bulan Dzulhijjah di tanggal 1 sampai hari-hari tasyrik juga kita disunahkan untuk melantunkan takbir ya, atau takbiran. Nah, tata pelaksanaannya yaitu sholat Idul Adha setelah keluar dari rumah ya sambil bertakbir ya, yaitu sebelum ketinggian matahari kira-kira 1 tombak ya, sudah masuk loh waktu duha. Kemudian dilaksanakanlah sholat Id ya. Sholat ini yang dipimpin oleh seorang imam ya, yang mengimami sholat secara berjamaah yang jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat. Kemudian ada gerakan-gerakan yang berbeda ya, yaitu takbir pertama kita 7 kali ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai 7 kali. Kemudian di rakaat kedua kita takbirnya 5 kali. 5 kali ya. Kalau sholat biasa kan takbirnya cuma sekali, Allahu Akbar, iftitah langsung baca Al-Fatihah dan surat. Kalau ini takbir di rakaat pertama 7 kali, takbir rakaat kedua 5 kali. Seperti itu pelaksanaan untuk tata cara sholat Idul Adha yang sholatnya hanya 2 rakaat dan dijaharkan ya, sang imam membaca dengan keras sehingga terdengar oleh makmum ya, terdengar oleh makmumnya. Seperti tadi juga disampaikan bahwasanya sholat ini tidak didahului dengan azan dan iqamat ya, tidak usah iqamat. Misalkan imam mau mendirikan sholat ya, ada yang iqamat, maka ini keliru. Tidak pernah ada di zaman Nabi iqamat ya untuk sholat Id ya, tidak ada ya. Kemudian ya setelah selesai imam mengucapkan salam, kemudian imam berdiri untuk menyampaikan khutbah ya, nasihat-nasihat ya, untuk menambahkan keimanan, menambahkan ilmu ya, kita dengarkan dengan seksama ya, supaya pahalanya kita dapat, ilmunya juga kita dapat. Nah, kemudian apa yang terjadi jika sholat Id ya jatuh di hari Jumat? Maka ketika kita sudah sholat Id di pagi harinya, maka untuk sholat Jumatnya menjadi gugur kewajibannya, tapi diganti dengan sholat duhur ya, diganti dengan sholat duhur. Kalau mau melaksanakan sholat Jumat lagi pun tidak masalah ya. Misalkan suatu masjid mengadakan sholat Id di tanah lapang dekat masjid, kemudian
datang waktu zuhur dia hanya mengumandangkan untuk sholat zuhur, maka tidak masalah ya. Atau dia mau mendirikan sholat Jumat lagi, maka itu pun tidak masalah ya, itu diperbolehkan. Demikian Solehah tentang salat Idul Adha, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.